Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 276 Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Guntur bergemuruh di langit, dan awan gelap menjadi lebih padat. Tekanan surgawi yang dahsyat mendorong dirinya ke bawah menuju ular raksasa, dan kekuatannya yang besar menimbulkan malapetaka di aliran gunung besar ular di bawahnya, menyebabkan kolam air yang terletak di bawahnya meledak. Suara ledakan itu menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah telinga mereka meledak. Tak lama kemudian, petir ketiga telah sepenuhnya terbentuk. Ini adalah petir terakhir dalam 3 kesengsaraan kecil. Begitu ular raksasa berhasil, ia akan berhasil berevolusi. Namun, baut kesengsaraan terakhir adalah yang paling sulit untuk dihadapi, karena baut itu membawa kekuatan yang lebih besar daripada gabungan 2 baut kesengsaraan sebelumnya. Gemuruh. Seekor naga guntur hitam meledak dari awan gelap sambil meraung dengan ganas. Naga itu langsung bertabrakan dengan tubuh ular raksasa itu. Aduh! Ular raksasa itu mengeluarkan suara melengking yang mengerikan. Sisik-sisik di tubuhnya berjatuhan, dan berserakan di seluruh tanah. Dagingnya terkoyak, dan darahnya bercucuran dari langit. Dalam sekejap, ular raksasa itu terlempar dari langit, dan jatuh ke dalam aliran gunung besar milik ular. Setelah serangan ini, awan gelap di langit perlahan mulai menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit cerah dan bersih kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, bagi mereka yang menyaksikan terjadinya kesengsaraan surgawi, perasaan sesak napas merasuki mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kesengsaraan surgawi benar-benar mengerikan. Bahkan ketika kami berada sangat jauh, kami masih bisa merasakan tekanan surgawi yang dahsyat. Jika aku harus menghadapi tekanan surgawi secara langsung, mungkin aku bahkan tidak akan mampu mengumpulkan tekadku untuk melawan. Hanya mereka yang bertubuh kuat seperti ular raksasa yang dapat menahan kesengsaraan surgawi. Jika itu orang lain, aku yakin dia akan terbunuh oleh sambaran petir pertama. Ular raksasa itu telah selamat dari kesengsaraan surgawi, dan sekarang telah berevolusi menjadi naga banjir. Sebentar lagi, kultivasinya akan menembus ke alam jiwa tempur. Aku ingin tahu seperti apa kondisinya saat ini. Beberapa murid dari Sekte Qinyi memiliki emosi yang campur aduk. Setelah menyaksikan kekuatan nyata kesengsaraan surgawi, bayangan permanen telah terbentuk di hati mereka. Bersiaplah untuk menyerang. Naga banjir berada dalam kondisi terlemahnya, dan sedang bersiap untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membunuhnya. Ia akan pulih sepenuhnya setelah menerobos ke alam jiwa tempur, dan jika itu benar-benar terjadi, membunuhnya tidak akan mungkin. Mao Fang melepaskan auranya dan menjadi yang pertama terbang menuju aliran gunung besar ular. Anggota kelompok lainnya mengeluarkan senjata tempur masing-masing tanpa ragu-ragu, dan mengikutinya dari belakang. Meskipun mereka tahu bahwa naga banjir saat ini sedang melemah, setelah menyaksikan betapa kuatnya dia saat menghadapi kesengsaraan surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keyakinan untuk menghadapinya. Di sisi lain, Jiang Chen dan Han Yan saling bertukar pandang, ayo pergi. Kedua lelaki itu mulai bergerak. Tanpa ragu, mereka terbang menuju aliran gunung ular yang agung. Tepat pada saat ini, di aliran gunung besar ular raksasa itu membasahi seluruh tubuhnya di bawah air, hanya menyisakan kepalanya yang besar di atas permukaan air. Darah dapat terlihat di mana-mana di dalam air. Mata ular raksasa itu tertutup, dan ia sedang beristirahat. Di kepalanya, cahaya keemasan berkedip, dan tanduk naga runcing dapat ditemukan tepat di tengah alisnya. Ini adalah simbol yang muncul setelah evolusinya. Ular raksasa itu sekarang menjadi naga banjir yang sebenarnya, dan ia memiliki garis keturunan bangsawan naga. Saat ini, naga banjir sedang dalam kondisi lemah, tetapi pada saat yang sama, garis keturunan naga banjir sedang menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah. Tidak butuh waktu lama sebelum naga banjir ini bisa menerobos ke alam jiwa tempur dan menjadi Raja Iblis yang benar-benar perkasa. Ayo kita lakukan ini. Mao Fang tiba-tiba berteriak. Ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Sambil menatap naga banjir di bawah aliran sungai gunung, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan cara yang sangat hebat. Dengan suara ledakan, Mao Fang benar-benar melepaskan aura prajurit inti ilahi akhir. Sebuah telapak tangan yang mempesona muncul, menghantam naga banjir seperti gunung dengan energinya yang dahsyat. Merasakan serangan tiba-tiba itu, naga banjir yang sedang fokus pada pemulihannya langsung membuka matanya. Amarahnya berubah menjadi kobaran api yang mengamuk dan menyembur keluar dari matanya. Mengaum. Naga banjir itu sangat marah. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa beberapa manusia mencoba membunuhnya saat ia sedang lemah. Meskipun naga banjir saat ini melemah, ia masih memiliki kekuatan yang tangguh. Sinar energi putih keperakan yang kuat melesat keluar dari mulutnya, menghancurkan serangan Mao Fang yang datang. Mengaum. Naga banjir itu mengeluarkan raungan marah lagi, lalu melompat keluar dari air. Tubuhnya yang besar melayang di langit, dan tubuhnya berdarah, sementara dagingnya yang robek dapat terlihat di mana-mana. Ia menatap manusia di depannya dengan sepasang mata besar seperti ular berbisa.
Manusia rendahan, betapa hinanya kalian. Beraninya kalian melancarkan serangan diam-diam saat aku dalam kondisi lemah. Naga banjir berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya begitu keras hingga terdengar seperti guntur yang mengamuk. Haha, naga banjir, kau sangat lemah sekarang, kau bukan tandingan kami sekarang. Aku sarankan kau menyerah, dan biarkan kami membunuhmu, ini akan menjamin kau akan bisa mati dengan menyenangkan. Mao Fan tertawa terbahak-bahak. Dia akan mendapatkan jiwa iblis dan esensi darah naga banjir ini apapun yang terjadi. Selain itu, karena dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dia sama sekali tidak menganggap serius naga banjir ini. Manusia rendahan, aku pasti akan memakan kalian semua. Naga banjir itu meraung dengan keras. Setelah itu, ia membalikkan tubuhnya yang besar dan melarikan diri jauh ke kejauhan. Ia berada di tengah-tengah momen kritis, itulah sebabnya ia tidak ingin melawan manusia-manusia ini sekarang. Mencoba lari. Bagaimana mungkin Mao Fan memberi kesempatan kepada naga banjir ini untuk melarikan diri? Dia sudah siap menghadapi momen ini. Tepat saat naga banjir itu berbalik, Mao Fang menyerang. Dengan kecepatan tinggi, Mao Fang muncul tepat di depan naga banjir. Dengan aura yang mengesankan, dia berteriak, 9 naga banjir pembunuh, mati sekarang. Lengan Mao Fang tiba-tiba membesar menjadi ukuran yang sangat besar, seolah-olah diubah oleh energi yuannya. Lengannya berubah menjadi naga banjir hantu, dan menyerang naga banjir asli di depannya. Kau sedang mencari kematian. Naga banjir itu sangat marah. Ia mengayunkan ekornya yang besar dengan kuat ke lengan Mao Fang, mengirimkan riak-riak energi yang dahsyat yang bahkan menghancurkan puncak gunung yang jauh di bawahnya. Ada pepatah, unta yang kurus kering masih lebih besar dari seekor kuda. Naga banjir bukan lagi ular raksasa, ia sekarang memiliki garis keturunan naga banjir, yang memberinya transformasi menyeluruh yang lengkap. Itu dikombinasikan dengan kultivasinya yang hebat, ia bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh siapapun, bahkan jika ia dalam kondisi lemah. Jelas, Mao Fang sudah menduga hal ini. Itulah sebabnya dia memanggil murid-murid juniornya untuk meminta bantuan. Gemuruh. Mao Fang menyerang sekali lagi. Ia melepaskan jaring energi raksasa, dan sosok-sosok naga banjir dapat ditemukan di seluruh jaring. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat kuat, dan jika ia dapat memperoleh saripati darah naga banjir asli, dan mempelajari cara naga banjir bertarung, keterampilan tempurnya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Naga banjir itu sangat brutal. Naga banjir itu terus-menerus menyerang dengan tubuhnya yang besar, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Mao Fang. Ia terlibat dalam pertarungan sengit hanya karena ia sudah lemah. Jika ia dalam kondisi prima, Mao Fang tidak akan sebanding dengannya. Brengsek. Naga banjir itu mengutuk. Ia berhasil menembus penahanan energi itu, dan terus melarikan diri hingga jauh ke kejauhan. Hentikan naga banjir. Mao Fang berteriak. Pada saat yang sama, 6 murid lainnya dari sekte Qinyi bergerak. Formasi besar Qinyi. Murid perempuan itu berteriak. Dengan senjata tempur di tangan mereka yang terhunus, mereka bekerja sama dan melepaskan jaring energi raksasa, mengunci seluruh area, tidak memberi kesempatan bagi naga banjir untuk melarikan diri. Semua murid Qinyi berada di alam inti ilahi, dan mereka semua adalah para jenius dari generasi muda. Ini berarti kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan prajurit inti ilahi biasa. Dan karena mereka semua berasal dari sekte yang sama, mereka memiliki sinergi yang cukup baik. Sepertinya kelompok orang ini cukup kuat. Little Chen, apakah kita akan menyerang? Han Yan bertanya. Mari kita bersabar, menyaksikan 2 harimau bertarung dari puncak bukit jauh lebih baik. Aku yakin naga banjir memiliki beberapa kemampuan hebat lainnya yang dapat digunakannya untuk bertahan hidup. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia punya kesan buruk terhadap orang-orang dari sekte Qinyi itu. Tadi, jika naga banjir tidak menghadapi kesengsaraan surgawi, mungkin mereka sudah menyerang Jiang Chen sekarang. Mati sekarang. Mao Fang mengeluarkan pedang panjang yang bentuknya seperti sayap jangkrik dari cincin penyimpanannya. Bukan hanya itu senjata tempur tingkat tinggi, tetapi juga senjata tempur tingkat tinggi dengan kualitas terbaik. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang panjang itu erat-erat, dia menebas naga banjir. Tebas, plus. Ketika pedang panjang itu mengenai tubuh naga banjir, pedang itu langsung membuat luka besar di tubuhnya yang sudah terkoyak. Pedang itu menarik dagingnya keluar, dan menyebabkan darahnya turun dari langit. Mengaum. Ketika naga banjir menderita luka parah seperti itu, seolah-olah saraf terakhir di tubuhnya telah terprovokasi. Hal ini menyebabkan matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan kemarahan terlihat meledak dari matanya. Manusia rendahan. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Naga banjir menjadi marah. Di atas kepalanya, tanduk naga yang baru tumbuh mulai bersinar, dan saat tanduk itu menjadi semakin terang, agresivitas naga banjir menjadi semakin kuat, memberi mereka yang berasal dari sekte Qinyi perasaan bahaya yang ekstrim. Astaga, plus. Detik berikutnya, sinar energi yang tampak seperti naga berteriak dari tanduk naga.
Sinar itu tampak seperti bilah pedang yang tak terkalahkan saat menusuk ke arah tempat Mao Fang berdiri. Ada seorang murid Sekte Qinyi berdiri di depan Mao Fang. Puci. Kecepatan sinar energi itu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga murid itu bahkan tidak dapat bereaksi sebelum sinar energi itu menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar langsung muncul tepat di tengah tubuhnya. Dia tewas di tempat, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Sinar energi itu tampaknya tidak melambat setelah membunuh pria itu. Dalam sekejap, sinar itu tiba tepat di depan Mao Fang. Tidak bagus. Mao Fang merasakan bahayanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa serangan putus asa dari naga banjir bisa begitu mengerikan. Tanpa ragu, ia mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya ke arah sinar energi. Dentang. Dua kekuatan besar saling berbenturan. Mao Fang langsung terpental ke belakang, dan ia hanya mampu menstabilkan tubuhnya setelah terpental sejauh hampir 400 meter. Terkena energi yang sangat besar, Mao Fang memuntahkan seteguk darah di tempat, dan ia bahkan memiliki dua bekas luka berdarah di telapak tangannya yang gemetar. Mengaum. Naga banjir sekali lagi mengeluarkan raungan liar. Ia menghantamkan ekornya yang besar ke salah satu murid Qinyi. Murid itu mengeluarkan jeritan mengerikan tepat sebelum ia langsung meledak menjadi kabut berdarah. Kondisi naga banjir menjadi lebih buruk, ia sangat lemah saat ini, dan cahaya di tanduk naganya telah padam sepenuhnya. Tanpa mempedulikan orang-orang dari Sekte Qinyi lainnya, naga banjir itu langsung terbang jauh ke kejauhan. Ia bahkan tidak punya pikiran untuk membunuh murid-murid yang tersisa. Cepatlah, dia kabur. Big Yellow mendesak mereka. Jangan khawatir, dia tidak bisa lepas dariku. Dalam sekejap, Jiang Chen muncul di depan naga banjir dan menghentikannya terbang. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Chen langsung melepaskan telapak naga sejati. Cakar naga merah darah yang besar muncul di langit dan mendorong ke bawah ke arah naga banjir. Ekspresi naga banjir berubah drastis. Ia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan terakhirnya yang putus asa, sama sekali tidak ada cara untuk mempertahankan diri dari telapak naga sejati milik Jiang Chen.